Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap perhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada di era pandemi COVID-19 ini. Ketemu lagi dengan saya dengan channel yang sama, AA Edukasi, channel yang selalu memberikan kemudahan siswa-siswi dalam memahami materi pembelajaran. Kali ini materi yang akan saya sampaikan saya khususkan untuk siswa-siswi yang masih duduk di kelas 9 tingkat SLTP sederajat, yaitu materi tentang perubahan sosial budaya pada submateri faktor pendorong daripada perubahan sosial budaya. Kita telah paham bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan tersebut. Di antaranya, yang pertama adanya kontak dengan kebudayaan lain. Perubahan dalam masyarakat itu dapat terjadi ketika suatu masyarakat mengadakan kontak dengan kebudayaan lain. Dari kontak inilah terjadi proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain atau mungkin dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Melalui proses ini, manusia menyebarkan unsur-unsur kebudayaan baru kepada masyarakat luas, sehingga lama-kelamaan seluruh masyarakat mengadopsi kebudayaan baru tersebut. Contohnya, dengan semakin majunya sistem komunikasi dan peralatannya, pengaruh budaya asing mudah masuk ke kepribadian bangsa Indonesia seperti melalui Android dan juga internet. Perubahan seperti apakah yang terjadi pada masyarakat Indonesia? Contohnya, ada perubahan cara berbusana atau cara berpakaian. Ada juga perubahan daripada model rambut. Dan juga bisa perubahan daripada hobi atau kesukaan musiknya. Faktor selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang maju. Perubahan sosial budaya juga dapat terdorong akibat sistem pendidikan yang maju. Dalam pendidikan, individu diajarkan berbagai macam kemampuan. Selain itu, pendidikan juga memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia. Pendidikan membuka pikiran manusia untuk menerima hal-hal yang baru. Pendidikan membantu manusia juga berpikir secara objektif sehingga ia mampu menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan zamannya ataupun tidak. Faktor selanjutnya yaitu ada sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Perubahan dalam masyarakat juga dapat terjadi karena adanya sikap menghargai hasil karya dan keinginan-keinginan untuk maju. Setiap orang membutuhkan penghargaan atas hasil karya dan keinginan-keinginannya untuk maju. Penghargaan ini dapat memotivasi dan mendorong orang-orang melakukan hal yang lebih baik. Contohnya, ada orang yang menciptakan seni atau karya lain. Ada juga orang yang menciptakan karya di bidang pertanian. Dan juga ada yang berkarya dengan mencontoh gedung-gedung yang lebih baik. Faktor pendorong berikutnya yaitu toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Perubahan ini dapat terjadi karena faktor toleransi terhadap perilaku menyimpang yang positif. Karena tidak selamanya penyimpangan sosial itu bersifat negatif. Ada juga penyimpangan sosial yang bersifat positif dan mengandung unsur inovasi dan kreativitas. Contohnya suatu kampung yang warganya ketika sakit terbiasa pergi ke dukun. Didatangkan para dokter
karena kampungnya dilanda wabah penyakit. Karena masyarakat ingin sembuh dari wabah penyakitnya, mereka menerima kehadiran dokter tersebut. Faktor pendorong perubahan sosial budaya berikutnya yaitu stratifikasi sosial yang terbuka. Perubahan dalam masyarakat itu akan sangat mungkin terjadi dalam masyarakat yang terbuka. Sistem terbuka itu memungkinkan terjadinya gerak sosial yang vertikal yang begitu luas. Sistem terbuka memberi kesempatan kepada individu untuk berkembang atas dasar kemampuannya sendiri. Seperti contoh, pada masyarakat perkotaan yang cenderung heterogen, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami gerak sosial, seperti orang yang bekerja sebagai karyawan biasa, itu bisa dapat menjadi seorang manajer. Faktor berikutnya yang mempengaruhi atau yang mendorong perubahan sosial budaya yaitu masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang antara lain mempunyai latar belakang kebudayaan, ras, dan ideologi yang berbeda. Contohnya seperti masyarakat perkotaan. Adanya masyarakat yang heterogen ini tentunya memiliki budaya yang heterogen pula. Dan terkadang budaya-budaya ini menimbulkan konflik ataupun pertentangan dengan pihak-pihak yang lain. Bahkan bisa terjadi kerusuhan akibat konflik daripada tradisi tersebut. Faktor berikutnya yang mendorong terjadinya perubahan sosial yaitu ketidakpuasan daripada masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah tidak terpenuhnya kebutuhan primer daripada manusia. Contoh di belahan dunia yang terjadi kekurangan bahan pangan, itu sehingga masyarakatnya cenderung terdorong mengadakan perubahan di bidang pertanian yang menghasilkan tambahan pangan. Atau mungkin sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa kebutuhannya akan pangan sudah terpenuhi dan puas dengan keadaan mereka, perubahan di bidang pertanian dirasakan tidak diperlukan lagi. Faktor pendorong perubahan sosial budaya berikutnya yaitu orientasi ke masa depan. Orientasi ke masa depan juga dapat mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat dan membawa masyarakat tersebut ke masa depan yang lebih baik. Harapan akan masa depan yang lebih baik itu dapat mendorong manusia untuk membangun rasa percaya diri dan harga dirinya, serta mengembangkan kemampuannya yang terpendam selama ini. Orang-orang yang memiliki kepercayaan diri cenderung bersifat progresif, tidak mau ketinggalan zaman dan mempunyai orientasi ke masa depan. Mereka juga memiliki sifat menerima, menghargai, serta berusaha mendorong terjadinya perubahan. Sikap seperti itu yang patut ditanam sejak kecil agar dibiasakan menerima perubahan. Faktor pendorong berikutnya yaitu nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Setiap masyarakat mempunyai skala nilai yang berbeda-beda. Suatu masyarakat itu dapat menentukan bahwa nilai tertentu itu lebih baik dan lebih penting daripada nilai yang lain. Maka dari itu, pasti akan ada usaha daripada masing-masing individu untuk sukses atau mungkin memperbaiki hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.